Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandra Putri Regina dengan NIM 21114070075 dengan program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah kelas B semester 4 dengan mata kuliah tafsir tarbawi. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang penafsiran Quran surah At-Taubah ayat 60 dan 103. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. Zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Quran Surah Pada ayat ini menyatakan bahwa zakat tidak boleh diberikan kepada orang-orang selain mereka, tidak boleh pula mencegah zakat dari sebagian golongan di antara mereka, bila mana golongan tersebut memang ada. Selanjutnya, imamlah yang membagi-bagikannya kepada golongan-golongan tersebut secara merata, tetapi imam tidak berhak mengutamakan individu tertentu dari suatu golongan atas lainnya. Huruf lam yang terdapat pada lafal lil fuqara memberikan pengertian wajib meratakan pembagian zakat kepada setiap individu-individu yang berhak. Hanya saja tidak diwajibkan kepada pemilik harta yang dizakati atau meratakan pembagiannya kepada setiap golongan, karena hal ini amat sulit untuk dilaksanakan. Akan tetapi cukup baginya memberikannya kepada 3 orang dari setiap golongan. Tidak cukup baginya bila mana ternyata zakatnya hanya diberikan kepada kurang dari 3 orang. Demikianlah pengertian yang dapat disimpulkan dari ungkapan pada ayat ini. Zakat yang dimaksud dalam Quran Surah At-Taubah ayat 60 juga meliputi zakat fitrah, yakni zakat yang harus dibayarkan oleh setiap orang muslim pada akhir bulan Ramadan hingga turunnya khotib dari mimbar sholat Idul Fitri. Zakat fitrah diwajibkan kepada setiap orang muslim, baik orang merdeka, budak, anak-anak maupun bayi, laki-laki dan perempuan. Kewajiban membayar zakat fitrah dibebankan kepada majikannya, sedangkan kewajiban atas anak-anak dan bayi dibebankan kepada orang tuanya. Pembayaran zakat fitrah menurut sebagian mazhab Syafi'iyah boleh dilakukan sejak awal Ramadan. Adapun keutamaan membayar zakat fitrah adalah pada saat wajibnya, yakni sejak terbenam matahari pada akhir Ramadan hingga khotib turun dari mimbar sholat Idul Fitri. Sekian. Selanjutnya, penafsiran Quran Surah At-Taubah ayat 103 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim sadaqatu tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salawataka sakana lahum wallahu sami'un alim. Yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa Islam bukanlah agama ibadah, zikir dan doa saja, melainkan agama kepedulian terhadap fakir miskin dan pendanaan kepentingan-kepentingan sosial. Bahkan salah satu dari kewajiban setiap orang muslim adalah membagikan sebagian dari harta mereka
kepada fakir miskin atau yang dikenal dengan zakat. Mengeluarkan zakat hukumnya wajib. Selain itu bersedekah juga merupakan perbuatan mustahab yang berulang kali ditekankan oleh para nabi. Dari ayat tersebut dapat dua pelajaran yang dapat kita petik, yaitu mengeluarkan zakat merupakan bukti kejujuran seseorang atas pengakuan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu dalam menilai perbuatan baik orang lain, kita dituntut untuk bersyukur kepada Allah dan termotivasi untuk melakukan perbuatan yang baik. Bahkan Rasulullah SAW mengucapkan salam dan mendoakan orang-orang yang mengeluarkan zakat. Allah memerintahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengambil zakat dari harta kekayaan mereka yang dengannya akan membersihkan dan menyucikan mereka. Yang demikian itu bersifat umum, meskipun sebagian ulama ada yang mengembalikan dhamir hum pada kalimat awalihim kepada orang-orang yang mengakui dosa-dosa mereka, yang mencampurkan antara amal kebaikan dengan perbuatan buruk. Oleh karena itu, sebagian orang yang menolak membayar zakat dari kalangan masyarakat Arab berkeyakinan bahwa pembayaran zakat kepada pemimpin tidak boleh, kalau hingga mereka membayar zakat kepada khalifah sebagaimana mereka membayar zakat kepada Rasul SAW. Abu Bakar berkata, "Demi Allah, seandainya mereka menghalangiku dari anak kambing yang dulu mereka tunaikan kepada Rasul SAW, niscaya aku akan memerangi mereka karena hal itu." Demikian penafsiran Quran Surah At-Taubah ayat 60 dan 103. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.